Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Kita masih di jilid 4D tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk pendamping pembelajaran 4 ya, di tema 8 subtema 3, pendamping pembelajaran 4. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini. Dan tentunya yang masih ketinggalan pembahasan dari soal-soal sebelumnya bisa dilihat ya di playlist Bu Pena kelas 4. Oke, kita menuju ke halaman 70 ya, halaman 70. Jadi pendamping pembelajaran 4 ini dimulai dari halaman 70. Ini menjelaskan tentang peran tokoh dalam teks fiksi ya. Di sini ada beberapa cuplikan ya adik-adik. Di sini ada cuplikan tentang cerita fiksi, kemudian nanti kita akan tahu ya tokohnya itu seperti apa. Tapi di sini akan saya bahas adalah untuk yang soal-soalnya saja ya, materinya tidak. Dan di sini ada keterampilan kinerja praktek. Nah, untuk keterampilan kinerja praktek di sini ada bermain peran dalam cerita fiksi. Kita diminta untuk membuat kelompok ya dengan 4 teman kita. Kemudian bagilah peran dengan cara mengundi. Ada yang berperan sebagai singa, beruang, dan rubah. Karena ini adalah sebuah cerita dengan judul Singa dan Beruang. Kemudian kita diminta untuk membaca percakapan cerita fiksi ini ya. Jadi nanti ada yang berperan sebagai singa, siapa. Kemudian yang berperan sebagai beruang, siapa. Kemudian yang berperan sebagai rubah, siapa. Dan satu lagi mungkin nanti ada yang berfungsi sebagai narator ya, membaca narasinya saja. Itu misalnya ada yang bilang singa mengajak beruang untuk berburu bersama di hutan. Itu satu orang tugasnya seperti itu. Ini untuk keterampilan kinerja praktek di halaman 71 ya. Selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti adik-adik bisa langsung mempraktekkan saja ya, kemudian dipentaskan. Jadi di sini tidak ada soalnya. Untuk itu tidak akan saya bahas ya adik-adik. Langsung saja ini di halaman 72 ini ada muatan IPS tentang corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Nah, ini mungkin sedikit ya saya jelaskan ya. Jadi apa itu corak kegiatan ekonomi? Nah, jadi corak kegiatan ekonomi itu bisa dilihat dari mata pencarian penduduk yang ada. Nah, misalnya ini ya, untuk masyarakat atau yang di sekitar tempat wisata ya, ini masyarakat di sekitar tempat wisata. Nah, maka corak kegiatan ekonominya itu berupa produksi dan distribusi ya. Ada yang bermata pencarian sebagai penjaga tiket tempat wisata, ada yang bertugas sebagai juru parkir, pemandu wisata, pedagang makanan dan cenderamata, kemudian juru foto keliling, dan petugas keamanan. Ini adalah untuk di daerah sekitar wisata ya. Kemudian beda lagi untuk masyarakat di dataran tinggi ya, corak kegiatan ekonominya itu biasanya cenderung produksi. Nah, misalnya ini ada yang menjadi petani sayur dan buah, itu produksi ya, berarti dia menghasilkan ya. Pekebun di perkebunan dan juga peternak sapi, ini juga corak kegiatan ekonominya berarti produksi. Oke, itu sedikit penjelasan materi tentang corak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar ya, karena ini berkaitan dengan soal yang akan kita bahas ya, keterampilan portofolio. Nah, ini muatan IPS KD 4.3. Lakukanlah sebuah pengamatan terhadap kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Nah, kalau di sini kita diminta untuk mengerjakan, jadi nanti di sini akan saya bahas ya adik-adik. Ya, jadi menjelaskan corak kegiatan ekonomi. Ya, untuk yang nomor 1 berarti ini jawabannya berarti cukup kita mengamati saja ya. Untuk halaman 73 di sini saya tuliskan. Nah, untuk nomor 1
sudah dilakukan pengamatan masyarakat pesisir ya. Ini saya melakukan pengamatannya di masyarakat sekitar pesisir ya, kebetulan karena daerah saya berada di sekitar pantai ya adik-adik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, catatlah juga mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitarmu. Lah di sekitar pesisir tadi. Nah, mata pencahariannya di sini saya tuliskan adalah mata pencaharian masyarakat sekitar itu sebagai nelayan. Kemudian ada petani tambak, ada juga penjual ikan ya. Biasanya di sekitar pesisir pantai ya, di daerah nelayan itu ada yang namanya TPI atau tempat pelelangan ikan ya. Di situ biasanya banyak sekali ya yang berdagang ikan ya dari laut, nelayan kemudian dijual di sini ya. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga, nih ya Dedek, kelompokkan corak kegiatan ekonomi berdasarkan mata pencaharian para penduduknya. Nah, corak kegiatan ekonominya itu apa? Berdasarkan mata pencaharian para penduduknya. Lah, corak kegiatan ekonomi tadi ada distribusi, ada produksi. Nah, sebenarnya ada juga satu lagi yaitu konsumsi, tapi tadi kita jelaskan tentang distribusi sama produksi. Lah, untuk corak kegiatan ekonomi di masyarakat pesisir, nah nih ya, corak kegiatan ekonomi berdasarkan mata pencaharian penduduk adalah corak kegiatan ekonomi yaitu produksi dan juga distribusi. Nah, di sini untuk yang produksi contohnya ini ya, nelayan. Nah, mencari ikan itu berarti produksi. Petani tambak ini juga produksi. Kemudian penjual ikan itu berarti distribusi. Itu ya adik-adik sekalian untuk yang nomor 3. Selanjutnya untuk yang nomor 4, pertanyaannya adalah buatlah kesimpulan berdasarkan Buatlah kesimpulan berdasarkan pengamatanmu terhadap corak kegiatan ekonomi tersebut. Apakah sudah sesuai dengan mata pencaharian mereka? Nah, oke, untuk yang nomor 4 di sini ya. Berdasarkan pengamatan saya, corak kegiatan ekonomi masyarakat pesisir adalah produksi dan distribusi ya, sesuai dengan mata pencaharian. Untuk produksi tadi contohnya adalah nelayan dan petani tambak. Kemudian untuk distribusi contohnya adalah penjual ikan ya. Jadi sudah sesuai dengan mata pencaharian ya. Corak kegiatan ekonomi sudah sesuai dengan mata pencaharian. Kemudian pertanyaan yang kelima, yang terakhir, tulislah tugasmu pada kertas tugas lalu kumpulkan kepada gurumu untuk dinilai. Nah, ini. Jadi yang perlu ditulis ini adik-adik nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini bisa dituliskan. Silahkan kalau mau disalin bisa di pause terlebih dahulu. Nah, atau mungkin kalau adik-adik sekalian tinggalnya di perkotaan, kalau di kota tadi sudah ada ya contohnya di materi, ataupun tinggal di pegunungan atau dataran rendah, dataran tinggi, itu disesuaikan saja ya adik-adik. Ini hanya sekedar contoh atau referensi apabila ingin mengerjakan seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk halaman berikutnya, masih di pendamping pembelajaran 4. Di sini ada muatan PPKN ya. Di sini ada ayo berlatih di halaman 74. Menuliskan sikap toleransi dalam keragaman. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap keragaman? Jelaskanlah. Kira-kira sikap kita gimana terhadap keragaman tersebut? Oke. Jelaskan. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik untuk halaman 74. Ayo berlatih PPKN nomor 1. Nah, ini. Jadi, seharusnya kita bersikap terhadap keragaman adalah harus menyikapi dengan saling toleransi serta menghormati. Jadi, kita harus saling menghormati dan toleransi ya terhadap keragaman tersebut. Itu sikap kita ya untuk nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah ini ada satu contoh peristiwa ya. Jadi Pak Budi dan Pak Satria saling bertetangga. Pak Budi sudah lama membuka toko kelontong di rumahnya. Suatu hari Pak Satria juga membuka toko yang menjual beras. Pak Budi marah saat mengetahui Pak Satria juga membuka toko di rumahnya. Hubungan antara Pak Budi dan Pak Satria pun menjadi tidak rukun. Nah, pertanyaan yang pertama, menurutmu apakah sikap Pak Budi mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman? Jika tidak, jelaskan alasanmu. Nah, oke. Gimana menurut kalian? Nah, di sini sudah saya jelaskan ya adik-adik yang A. Jadi tidak
karena sikap Pak Budi bukan sikap toleransi. Jika dibiarkan akan timbul permusuhan antara Pak Budi dan Pak Satria. Itu. Kemudian pertanyaan yang B, jika kamu menjadi Pak Budi, bagaimana sebaiknya kamu bersikap? Nah, jika menjadi Pak Budi, sebaiknya apa di sini? Jika menjadi Pak Budi, sebaiknya kita bersikap toleransi dan membuat kesepakatan, misalnya menjual barang yang tidak sama. Hal ini dilakukan agar keduanya tetap dapat berusaha ya, sama-sama berusaha tentunya ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan 3 contoh sikap toleransi di lingkungan rumahmu. Nah, 3 contoh sikap toleransi di lingkungan rumah. Ya, di sini. Yang pertama, menerima kunjungan tetangga saat Lebaran. Yang kedua, menghargai dan menghormati tetangga. Dan yang ketiga, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Itu ya, 3 contoh sikap toleransi di lingkungan rumah. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 4. Apakah kesenian dapat menjadi pemersatu dalam keragaman? Jelaskan. Nah, kira-kira apakah bisa ya adik-adik? Jawabannya iya, karena kesenian berupa hiburan dan menimbulkan suasana semakin akrab. Itu ya adik-adik untuk Ayo Berlatih halaman 74. Silahkan mungkin kalau mau disalin, bisa di pause terlebih dahulu ya. Ini untuk nomor 3, nomor 4. Kemudian ini yang nomor 1 dan nomor 2. Oke adik-adik, mungkin untuk pendamping pembelajaran 4 sudah kita bahas ya di tema 8 subtema 3. Untuk pendamping pembelajaran 5 atau berikutnya nanti akan kita bahas di video kami selanjutnya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Dan yang masih ketinggalan sekali lagi bisa dilihat ya pembahasan video kami sebelumnya di playlist Bu Pena kelas 4. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk pembahasan kali ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.